Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita dikumpulkan Allah di tempat yang suci, Masjid At-Tauhid. Mudah-mudahan kita semua tetap terjaga tauhid kita, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mulai, tadinya saya berdoa mudah-mudahan sambutan dari Sekjen BDM itu lama, supaya saya ngisinya sebentar. Ternyata Pak Nur Islam isinya sebentar, jadi saya kebagian lama. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebelum saya memasuki materi, saya akan mencuplik sedikit apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Profesor Sudarman di Panjang, di Masjid Muhammadiyah, di Masjid, kalau nggak salah namanya Nurul Yakin ya, Panjang ya. Beliau mengisi di Panjang, Profesor Sudarman. Nah, saya tidak mengikuti penuh, tapi saya mengikuti yang terakhir. Jadi yang terakhir beliau menyampaikan sebuah hadis atau sebuah riwayat dari Nabi, di mana Nabi ketika itu mau naik mimbar, ada 3 tangga. Ketika kakinya menapaki tangga pertama, Nabi Muhammad mengatakan amin. Kemudian menapaki tangga kedua, Nabi Muhammad mengatakan amin. Ketika tangga ketiga, Nabi Muhammad mengatakan amin. Nah, para sahabat penasaran, ada apa ini? Kok sepi, gak ada orang? Maksudnya tidak ada yang diajak bicara gitu. Kok tahu-tahu amin itu? Nah, maka setelah para sahabat bertanya, Rasulullah menjawab, ya. Ketika saya naik tangga pertama, Jibril mengatakan kepadaku, ya, Jibril alaihissalam, semoga celaka orang-orang yang kedatangan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan Allah. Semoga celaka. Maka Rasulullah mengatakan amin. Nah, ini yang membuat saya ngeri, Pak. Ini yang membuat saya ngeri. Saya jangan sampai termasuk yang diaminkan oleh Nabi dari tangga pertama itu. Ya. Yang mana Ramadan masuk, kita ketemu Ramadan, tetapi biasa-biasa saja. Ada Ramadan dengan tidak ada Ramadan, sarwawai, gegoh gawuh, sami mawon. Ya. Infaknya nggak nambah, sedekahnya nggak nambah, sholatnya nggak nambah, baca Qur'annya nggak nambah, pokoknya biasa, bisnis, dagang-dagang, ya, boro-boro untuk beristighfar dan bertobat. Nah, ini saya pribadi mendengar riwayat itu saya takut, Pak. Jangan sampai Ramadan sudah lewat, tetapi saya tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu amin yang pertama. Ya, mari Pak, kita usahakan supaya kita tidak termasuk itu, tidak termasuk yang diaminkan itu. Kita berusaha untuk mengisi Ramadan ini se-perfect mungkin, sesempurna mungkin. Contoh, membaca Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, kalau tidak ada amanat lain, Pak ya, maka kalau bisa kita tidak pernah berhenti, Pak, membaca Al-Quran. Kalau tidak ada amanat lain. Tapi kalau ada amanat, misalnya ngisi ceramah, atau ngurus lazismu, atau ngurus yatim piatu,
ngurus kaum duafa, ngurus bencana alam, itu kan namanya amanat. Nah, kalau ada amanat ya ngajinya stop. Tetapi ketika amanat belum datang atau amanat sudah selesai, kita nganggur, jangan dibiasakan kita nganggur diisi dengan nonton YouTube yang nggak keruan, TikTok yang nggak keruan, ya, Instagram yang nggak keruan, televisi, melihat wajah artis mulai dari bibirnya sampai alis matanya. Nah itu yang seperti itu bagi kita harusnya tidak, ya. Kita ngaji terus, ya. Karena Sayyidina Utsman pernah mengatakan, lau tahurat qulubuna, kalau bersih hati kita, kalau hati kita bersih, maka kita tidak akan pernah jemu, tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Itu perkataan seorang khalifah ketiga. Khalifah pertama kan Abu Bakar As-Siddiq, Pak, ya. Khalifah pertama. Khalifah kedua Umar bin Khattab. Khalifah ketiga Utsman bin Affan. Beliau mengatakan seperti itu. Kalau hati kita bersih, kita tidak pernah bosan, jenuh dengan Al-Quran. Nah, kalau kita baru baca 5 ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam mim, sampai ulaika humul muhtadun, terus menguap. Habis menguap terus bobo. Nah, ini kualitas macam apa kita ini? Katanya kader Muhammadiyah, kok baca Qurannya cuma 5 ayat udah menguap. Terus cari bantal turu. Jangan sampai begitu. Lawan menguapnya itu, lawan. Ya, lawan. Ya, jadi nah, kecuali kita ada amanat, misalnya saya sebagai dosen, saya belum pensiun, saya dapat amanat untuk ngajar, untuk mengoreksi skripsi, maka ngajinya saya putus. Shadaqallahul azim, tutup. Kenapa tutup? Saya mau menjalankan amanat sebagai PNS, sudah digaji sebulannya sekian juta. Masa saya nggak ngajar? Masa saya mewakilkan pada asisten? No. Itu bukan karakter saya. Mewakilkan mengajar kepada asisten, ya, enak aja ngajar yang digaji sampean kok yang suruh montang-manting para asisten, ya. Itulah yang pertama. Mari Pak, kita optimalkan Ramadan ini, sungguh-sungguh bersedekah karena Allah, sungguh-sungguh terawih karena Allah, sungguh-sungguh mendengarkan tausiah karena Allah, sungguh-sungguh ngaji tadarus karena Allah. Dan ternyata tadarus itu bukan hanya qiraah, bukan hanya tilawah. Tadarus itu berikut dengan mendalami, ya. Tadarus itu artinya membaca dan mendalami artinya. Itu tadarus. Kalau hanya Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim, itu baru tilawah. Ya, baru tilawah. Kalau tadarus harus mengkaji artinya, bahkan tafsirnya. Para Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah, itu harapan kita semua. Mudah-mudahan Ramadan ini kita betul-betul isi, ya. Jangan sampai killing time. Apa killing time? Membunuh waktu hanya untuk ngabuburit, jalan ngalor ngidul. Mas kemana? Habisin waktu sore. Nah, itu bukan kelakuan kader itu. Itu bahasa Sundanya namanya ngabuburit. Ngabisin waktu, membunuh waktu. Lebih baik kita duduk membaca himpunan putusan tarjih, lebih bagus kan? Membaca himpunan putusan tarjih. Kalau pertanyaannya, Pak Ustadz saya belum punya, ya beli dong. Agar sempurna pembahasan yang baru saja saya sampaikan, maka saya akan bacakan teks hadis asli, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sa'idan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mimbara wa qala amin amin amin. Qala atani Jibrilu alaihi salatu wassalamu faqala ya Muhammad man adraka abawaihi famata fadakhalan nara fa ab'adahu Allahu faqul amin faqultu amin. Faqala ya Muhammad man adraka syahra ramadhana
famata falam yughfar lahu faudkhilan nara fa'ab'adahu Allahu faqul amin faqultu amin. Qala wa man dzukirta indahu falam yusalli 'alaika famata fadakhalan nara fa'ab'adahu Allahu faqul amin faqultu amin. Rahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, lalu beliau mengucapkan amin amin amin. Beliau bersabda, telah datang kepadaku Jibril alaihi salatu wassalam, lalu berkata, wahai Muhammad, siapa yang mendapati kedua orang tuanya hidup tetapi dia masuk neraka, maka Allah jauhkan dirinya dari rahmatnya. Maka malaikat mengatakan, katakanlah amin. Lalu aku pun mengatakan amin. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, siapa yang mendapatkan bulan Ramadan dalam hidupnya tetapi dia meninggal tidak diampuni dosa-dosanya dan dia dimasukkan ke dalam neraka dan Allah menjauhkan dirinya dari rahmatnya, katakanlah amin. Maka aku pun mengatakan amin. Jibril berkata, dan siapa saja yang disebutkan kepadanya namamu, namun dia tidak bersolawat kepadamu, lalu mati dalam keadaan masuk neraka, maka Allah jauhkan dia dari rahmatnya. Katakanlah amin. Maka aku pun mengatakan amin. Hadis riwayat Imam Bukhari. Inilah teks hadis asli dan juga terjemahannya. Mudah-mudahan kita bisa selamat dari 3 poin tadi, ya. Jangan sampai kita punya orang tua yang mana orang tua kita baik salah satu atau dua-duanya dalam keadaan dua renta yang memerlukan pemeliharaan kita, kemudian kita cuek, kita abai, akhirnya orang tua kita ngenes, sedih, dan kita dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diaminkan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah. Ya, berbahaya sekali. Maka yang punya orang tua, tolong dirawat, dijaga, dipelihara. Ya. Dimintai ridhonya. Beliau minta apa, penuhi. Ya. Kemudian yang kedua tentang puasa Ramadan, dan ini sudah kita bahas panjang lebar. Dan yang ketiga adalah apabila disebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa kita harus otomatis mengatakan sallu alaihi atau Allahumma sholli alaihi, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita langsung bersolawat kepada beliau. Jangan sampai lengah, lupa, pelit bersolawat kepada Nabi, terutama ketika nama Nabi disebutkan. Agar kita apa? Agar kita tidak dijauhkan dari rahmat Allah. Karena siapa yang dijauhkan dari rahmat Allah berarti dia dijauhkan dari surga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.